wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perusahaan Pertanian. Perkenalkan, nama saya Anafisa Alamamanto. Saya Siti Febrianti. Saya Rifki Maulana. Saya Dini Syamlani. Saya Supriyanto. Saya Rizal Nurromansyah. Tujuan kami datang ke sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perusahaan Pertanian untuk mengunjungi unit usaha yang ada di lingkungan sekitar yang bertemakan sumber daya manusia yang berlandaskan WOAC. Terus ikuti video kami, jangan lupa subscribe, like, dan Komen di bawah ini. Oke, dadah. Langsung aja ya Pak ya? Iya, langsung aja Pak. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa Pak? Saya Rudianto, saya dari Lampung Tengah. Lampung Pak. Jabatan di sini sebagai apa Pak? Jadi saya di sini sebagai kepala kandang semuanya. Sudah berapa lama Bapak kerja di sini Pak? Saya udah dulu dari tahun 2018 saya mulai bekerja. Awal kita ada 2 kandang, satunya di sini, satunya di Lampung Utara. Jadi saya 2 tahun dulu di Lampung Utara, terus ditaruh di sini mulai 2020. Apakah profesi yang Bapak jalani sekarang ini sesuai dengan hobi Bapak? Iya, Sesuai. sesuai. Saya backgroundnya dari peternakan. Emang dari peternakan ya Pak? Bagaimana sih struktur organisasi yang ada di sini Pak? Struktur organisasi di sini jadi dari direktur, pertama owner yang punya ya. Terus Kalau boleh tahu direktur, itu yang owner siapa Pak namanya Pak? ownernya Bapak Sutomo. Jadi Bapak Sutomo itu memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, ya pertanian ya, perkebunan kelapa sawit sama pabrik sawit. Jadi limbah-limbahnya itu kan banyak, dimanfaatkan untuk ternak. Untuk makan ternak ya? Untuk makan ternak. Jadi ternak di sini ini apa ya? Istilahnya hobinya owner gitu aja. Pekerjaan sekaligus hobi lah. Iya, jadi beliau itu lebih ke sawitnya, perkebunan dan pabrik sawitnya. Sebelah ini juga ada pabrik sawit punya beliau. Kapan waktu pendirian usaha ini Pak? Kira-kira? Usaha ini berdiri dari tahun 2011. 2011. Lumayan lama. Udah lama. Dulu dengan pertama kali itu 100 ekor indukan sapi Awal betina. pertama tuh? Iya. 100. Terus visi misi dari unit usaha ini bagaimana Pak? Visi misi ya Awalnya. visi misi kita tuh menjadi Lampung kan lumbungnya ternak ya. Sedangkan konsumsi daging di masyarakat itu kan sangat besar. Lama-lama kebutuhan daging, sementara kebutuhan daging ini kan masih kurang nih, masih impor dari Australia. Nah, selain daging impor, kita ada juga yang namanya impor bakalan sapi. Jadi bakalan sapi yang digemukan di perusahaan di Lampung ini kebanyakan impor dari Australia. Dari Australia. Nah, kalau kita ini kita murni lokal. Jadi kalau di sini ini lebih ke pembibitan, breeding, pengembang biakan gitu. Jadi nanti ketika tahun 2030 atau tahun 2000 berapa kita bisa bisa memberikan bakalan sapi yang bagus gitu loh, nggak perlu lagi impor ke Australia gitu. Jadi kalau di sini sistem yang ada sekarang ini, sementara sapi betina kan beranak nih, beranak kalau anaknya jantan ya kita jual bakalan, kalau nggak dijual bakalan ya kita gemukin nyampe besar baru dijual untuk dipotong. Kalau yang anaknya betina dikembangkan terus. Gitu. Jadi yang dikembangkan cuma yang betina supaya ntar melahirkan yang Ya, Nanti kalau bibit-bibitnya itu penjualnya ke masyarakat apa ke? penjualan kita ke masyarakat
umum bebas lah. Bebas itu Pak. Ada kendala-kendala nggak sih Pak selama dalam pemenuhan program jangka pendek maupun jangka panjang? Kalau kendala di breeding ini ya, breeding itu pembibitan. Banyak kendalanya itu Mas. Jadi kita pelihara sapi nih, untuk dia masa bunting aja itu kan 9 bulan. Nah, melahirkan sebuah anak kan, yang kita tunggu-tunggu anak itu ya terkadang ada aja masalah itu lahir, induknya terlalu kecil, anaknya terlalu besar. Jadi pas melahirkan itu ya nggak kuat, ujung-ujungnya anaknya mati kayak gitu. Terus pemeliharaan sapi kecil pedet itu nggak gampang juga itu butuh tenaga ekstra juga, konsentrasi, fokus di situ. Nggak bisa kita pelihara anakan sapi ditinggal ke sana kemari, nggak bisa. Itu harus benar-benar Dijaga benar. dijaga ya. Itu aset kita kan gitu, hasil kita belakang. Itu bagaimana sistem perekrutan pegawai di sini Pak? Perekrutan kita buka lowongan dengan apa ya, disampaikan mungkin dari informasi Sosial media. lingkup Sekeliling, Pak. dalam aja, dari orang ke orang gitu loh. Nggak membuka lowongan. Mungkin kalau tempat-tempat yang tertentu, misal dokter hewan atau administrasi, itu ya kita buka lowongan di ini, di share lowongan. Bagaimana pemenuhan sumber daya manusia yang tepat di usaha ini Pak? Apakah harus berpendidikan tinggi atau bagaimana? Kita lihat dulu posisi apa yang mau dia, Dibutuhkan. ya posisi apa yang dibutuhkan kita. Kalau misalnya kita butuh yang posisi vital, harus benar-benar orang yang Ahli. memang di passionnya di situ, ahlinya di situ. Nggak sembarangan ambil gitu loh. Cuman kalau di tempat-tempat yang kira-kira ini aja bisa gitu, ya minimal lulusan SMA lah. Ini orang ini bisa diarahin gitu, diajarin dulu. Kan di sini kan perusahaan kan masih sifatnya pribadi atau swasta kan Pak. Iya. Jadi kalau masalah tunjangan ada apa tidak, maksudnya kalau tunjangan kayak seperti perusahaan-perusahaan apa milik negara kan pasti ada tunjangan-tunjangan Untuk pegawainya yang Pak. diberikan perusahaan kan. Kalau tunjangan itu kebijakan perusahaan masing-masing ya. Kebijakan perusahaan masing-masing. Itu ada nggak Pak kalau buat pegawai gitu? Misalkan ada Yang jelas kayak THR apa tunjangan ada kesehatan semua. gitu, jangan Lembur ada juga gitu. Tunjangannya apa aja Pak tadi? Tunjangan hari raya ada. Terus kesehatan itu nggak ada ya? Ada BPJS. Sini kan ya masuknya karyawan gitu. Terus bagaimana sih Pak cara mengarahkan pegawai supaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan Pak? Ya yang jelas kita tim lah di sini, itu tim. Memang tim itu ada yang atas, yang sedang dan yang bawah. Nah itu kita harus menyatu di situ gitu loh. Nggak bisa kita megang ego masing-masing. Misal saya kepala di sini kan, terus saya bikin kebijakan semau saya sendiri, itu nggak bisa. Kita harus lihat dulu di lapangan, tanya ke bawahan kita dulu yang jelas. Misalnya, Pak, ini enaknya di gimana ya? Kita minta pendapat dia lah. Kalau pendapat dia masuk akal ya kita pakai gitu loh. Kalau pendapat dia nggak masuk akal ya kita pakai pendapat kita gitu. Pokoknya ya dimusyawarahkan gitu loh keputusan itu. Kebutuhan bersama gitu. Ya tergantung keputusannya apa dulu gitu loh. Kalau untuk masalah pekerjaan di lapangan ya itu kita harus kompak di situ, kita tim.
kami. Assalamualaikum warahmatullahi